Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya Tuhan kita Yesus sebagai Raja semesta alam. Itu yang dilihat adalah kekuasaan sebenarnya. Ada anak gadis SMA yang diajak temannya setelah kedinginan itu saya jadi batuk. AC-nya jadi baru, jadi kita lebih dingin memang. Tapi efeknya saya kedinginan. Jadi ada anak SMA, anak gadis, diajak temannya sepulang sekolah, ayo jalan-jalan ke mall. Kan ngadem, ini kan musim panasnya seperti itu. Tapi anak gadis ini tahu bahwa kalau langsung pulang sekolah ke mall dan tidak memberitahu mamanya atau papanya jadi masalah. Ya, tapi saya harus minta izin mama saya dulu. Temannya ngomong, kamu kok berkali-kali apa-apa kalau mau diajak kok selalu minta izin ke mama. Tidak minta izin ke papa. Ya ada hal-hal tertentu saya juga minta izin ke papa, tidak ke mama. Kenapa dia? Ya saya ini kan memang harus belum bisa mengatur diri. Saya harus mengikuti petunjuk dan kehendak papa sama mama saya. Wah ini jawaban bijak ya anak SMA ini. Gak ngawur gitu. Dan betul memang masa pertumbuhan ya, masa remaja masih dalam kendali orang tua ya. Memang dari masa tanggung jawab dan kekuasaan dari orang tua itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu ada, kita bisa melihat kekuasaan di dalam keluarga kan. Siapa yang mengatur keluarga? Bapak atau ibu? Ya sama-sama raja dan ratu dalam keluarga. Kuasa, ada yang kuasa untuk belanja, kuasa menentukan ini, kuasa menentukan itu. Tiap keluarga modern punya variasinya masing-masing, betul ya? Ada yang seperti keluarga saya dulu itu, kalau bapak saya habis gajian tanggal 1, ya sudah amplopnya diserahkan kepada ibu gitu. Aturan untuk belanja 1 bulan. Tapi ada yang kekuasaannya tidak begitu, karena mungkin sekarang ini keluarga modern sama-sama bekerja. Jadi ada diatur, saya bagian ini, saya bagian itu, kamu bagian ini. Termasuk untuk pengaturan izin untuk anak-anak dan sebagainya, itu ada kekuasaan. Jadi dimanapun tempatnya itu ada kekuasaan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Supaya apa tadi? Kalau kita bisa refleksikan, ya supaya berjalan semuanya dengan baik, tertib, dan menuju pertumbuhan yang aman dan selamat. Kalau ngawur, ya kemudian kita bisa melihat dalam kehidupan kita masyarakat juga demikian. Jadi seorang filsuf dari Prancis namanya Michel Foucault itu menyatakan di setiap kehidupan ini, di dunia ini ada kekuasaan yang tidak terlihat. Mengapa Anda dan saya itu berhenti pada lampu merah di jalan saat kita berkendara? Nggak ada siapa-siapa di situ. Untuk ketertiban ada kuasa yang mengatur kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Mengapa orang di Indonesia ditetapkan harus kendaraan orang berjalan sebelah kiri? Kalau sebelah kanan ya tabrakan. Ada kekuasaan yang tidak terlihat. Ada kekuasaan yang tidak terlihat, anak-anak itu harus taat pada orang tuanya, pulang itu tidak boleh terlalu malam, ada waktu untuk belajar. Ada kekuasaan tidak terlihat. Kita semua. Sehingga kalau Anda melihat konflik pacaran yang bagi OMK yang sedang pacaran, jangan-jangan ya lagi menyesuaikan tentang siapa yang berkuasa, siapa yang menentukan. Bargaining power ya. Hari ini kita merayakan Yesus sebagai Raja semesta alam, itu Raja yang seperti apa? Mungkin kita tidak melihatnya konsep Raja itu kurang, tapi pemimpin yang memiliki kekuasaan gitu ya. Dia adalah Raja semesta alam, itu mau ditunjukkan betul bahwa Yesus ini mengatasi kekuasaan alam. Hukum alam itu kan punya hukumnya sendiri, punya kekuasaannya sendiri. Sehingga kita itu kepanasan pakai AC, itu panas itu sendiri hukum alam.
Tapi Yesus bisa mengatasi itu dan mau menunjukkan dalam sejarah hidupnya di dunia ini, dia bisa berjalan di atas air, itu mengatasi hukum gravitasi. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, dia bisa mempergandakan roti, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit yang harusnya menderita karena kuasa alam, dia lebih dari itu, dia bisa menyembuhkan. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab suci, bagaimana Yesus dengan mujizat-mujizatnya itu sebenarnya mau menunjukkan dia adalah raja atas semesta alam, mengatasi hukum alam dan sebagainya. Dan kita hari ini tuh merayakan Kristus sebagai raja semesta alam, bukan hanya mengatasi alam ini saja, tapi mengatasi kekuasaan yang bisa menyesatkan manusia. Kok bisa, Romo? Bisa. Jadi seperti dalam Injil kita mendengarkan betul bahwa manusia itu menjadi pertaruhan dalam kehidupannya karena kita itu memiliki kehendak bebas. Mau menurut kuasa yang mana dalam hidup kita itu? Kuasa yang baik atau kuasa yang jahat gitu. Sehingga di dalam Injil kita mendengarkan betul pemisahan di akhir nanti itu siapa yang menurut pada Tuhan dan siapa yang menurut pada kuasa setan dan para malaikatnya yang disediakan, iblis dan malaikatnya yang disediakan. Dan itu lalu menjadi pertarungan betul atas kekuasaan ini. Bukan sekedar hanya kekuasaan alam, tapi kekuasaan yang lebih tinggi lagi. Siapa? Ya, Anda dan saya sebagai manusia, karena kita memiliki kehendak bebas. Mau taat kepada siapa? Karena di masyarakat itu ada banyak kelihatan sama-sama kaya, tapi yang satu taat kepada Tuhan dengan berserah, yang satu main pesugihan. Yang satu mau dengan cara-cara yang benar, yang satu menghalalkan segala cara. Sama, gaya hidupnya sama, mewah-mewahannya sama. Tapi yang ditaati itu berbeda bisa jadi. Yang satu memakai korban Kristus untuk kehidupannya, yang satu memakai tumbal, korbankan orang lain dalam hidupnya. Sama Bapak Ibu, naik mobilnya sama, gaya hidupnya ke mall sama, tapi ketaatan pada kekuasaannya berbeda. Dan ini yang diajarkan pada Kristus di puncak dari liturgi kita, bahwa dia mau menunjukkan aku ini raja semesta alam, di akhir aku berkuasa untuk menentukan, dan digambarkan dalam bacaan kedua itu pada umat di Korintus bagaimana Rasul Paulus itu percaya betul Yesus itu raja semesta alam dan dia akan menundukkan semua kekuasaan yang menghambat keselamatan termasuk maut gitu. Dan ini kita bisa melihat itu yang menjadi pertarungan kita dalam kehidupan kita. Hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam, itu mengajak Anda dan saya juga untuk taat kepada Dia yang dipercayakan Allah untuk menjadi pemimpin, penyelamat. Bahkan gambaran Dia sebagai Raja itu bukan sewenang-wenang ya, tapi digambarkan dalam bacaan pertama Yeskiel itu bagaimana Raja yang gembala. Aku akan memelihara semuanya. Domba yang cacat pun tak openi, domba yang gemuk pun tak openi. Aku yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Ini raja yang mengayomi, kekuasaan yang menumbuhkan, bukan menghancurkan. Kekuasaan yang menemani, mendampingi untuk terus tumbuh gitu. Dan menjaga betul untuk itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu sampai akhir bahwa Kristus sebagai Raja semesta alam itu sampai mau mengorbankan dirinya agar kita itu sungguh taat kepadanya sampai kepada Tuhan sendiri. Tantangan milenial kita apa? Ya tadi, pertama-tama Anda digoda dengan kehendak bebas Anda. Anda mau taat pada siapa? Ya, untuk bisa selamat, untuk bisa hidup, Anda mau taat pada siapa? Ada paham-paham liberal demokrasi yang mau menggambarkan anak muda ini harusnya bisa lepas dari orang tua dan sebagainya. Lalu pengennya itu mursal gitu ya. Cari makan aja belum bisa kok, bisa melawan orang tuanya. Tidak sadar dia itu masih dalam kekuasaan bimbingan orang tua. Tapi ada juga di dalam lembaga-lembaga yang lain itu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nggak ngerti, kurang empan papan, tidak tahu posisi,
tidak tahu yang sebenar-benarnya. Karena memang semuanya itu diatur, semuanya tertib. Kekuasaan itu yang benar itu harusnya mengatakan semuanya tertib. Kita bentar lagi pesta demokrasi katanya. Tapi kita di medsos itu sekarang ditunjukkan pemimpin-pemimpin politik yang berebut kekuasaan saling menjelekkan satu sama lain. Kita masih ingat dulu itu cebong dan kampret 5 tahun yang lalu ya. Itu aja sampai keluarga aja bisa cerai. Pisah suami istri karena satu milih cebong, satu milih kampret. Dan ini terulang lagi, bayangkan. Saling menjelekkan bisa jadi memecah belah dalam grup-grup di WA dan sebagainya itu. Masya Allah. Gitu. Iki loh, gak dapat apa-apa itu sampai saling menghujat ini bagaimana itu. Dan ini yang kekuasaan yang sebenarnya kekuasaan untuk di Indonesia dan kita tidak dapatin apa-apa, tapi itu sampai menjatuhkan dan menjelekkan orang, gitu. Martabat orang diinjak-injak hanya demi kekuasaan. Nah, ini supaya sadar kita sebagai orang Katolik untuk kritis, tidak hanyut tapi bijaksana. Yang kedua juga kita harusnya tahu diri bahwa kita ditempatkan di dalam gereja itu ada kekuasaan yang mengatur. Di atas batu karang ini kudirikan gerejaku itu ya ketaatannya pada siapa ya? Pada hierarki gereja kalau dalam kata gereja Katolik itu. Kalau ndak mau taat ya metu atau kok gereja Katolik, ojo karepmu dhewe. Nah, ini kalau sudah diberi seksi ini merasa itu milik saya, kekuasaan saya ya. Kan repot itu. Padahal ini seksi-seksi untuk pelayanan. Ya, kelompok-kelompok kategorial itu untuk pelayanan, tapi itu menjadi merasa kekuasaan. Sehingga bisa konflik antar seksi, konflik antar kelompok di dalam gereja Katolik sendiri. Ini ya opo Yohan. Untuk sadar betul bahwa kita itu memiliki magisterium, kita memiliki pemimpin yang memang disiapkan untuk mengarahkan kita kepada Kristus terus-menerus. Maka dibutuhkan ketaatan kepada hierarki gitu ya. Karena Raja semesta alam Kristus mengatur semua itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu apa Romo yang harusnya kami jalankan kalau kami kemudian taat kepada Tuhan Yesus ini? Pesan dia gampang, menjadi bagian dari kekuasaan ilahi Tuhan itu. Menolong mereka yang kelaparan, menolong mereka yang haus, menolong mereka yang tidak punya pakaian, mengunjungi mereka yang dipenjara. Kerjakan itu sebagai bukan hanya sekedar aksi sosial, tapi saya merasa bagian dari karya Tuhan sendiri. Karena semua ini juga bagian dari karya keselamatan kan gitu. Dan memang banyak kesaksian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, siapa bisa menempatkan dengan benar cara pandang yang benar melihat Kristus sebagai Raja. Loh Romo, kalau saya nolong orang kok ya rezekine kok ya ono ae. Loh Romo, kalau saya kemarin itu bisa bantu meskipun punya rezeki sedikit. Enggak berapa lama ya ada saja yang membuat saya itu bisa hidup dengan keluarga saya. Selalu saja, karena Anda dan Kristus bagian untuk terus penyelamatan dalam kekuasaan ilahinya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasakan terkucil sebagai orang Katolik. Anda yang merasakan bahasa-bahasa mungkin secara politik minoritas. Anda yang merasakan mungkin dalam gambarannya kurang terperhatikan. Apa sih kami ini suaranya berapa sih dan sebagainya. Anda yang mungkin merasa kekurangan. Tuhan kita dengan kekuasaannya adalah Tuhan sebagai gembala yang terus-menerus memelihara hidup kita sebagai umatnya, sebagai domba gembalaannya. Kita bisa merenungkan dalam bacaan yang pertama, itulah yang Tuhan lakukan kepada Anda yang saat ini Anda merasa terpuruk. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam kekuasaan Tuhan dengan terus mengupayakan kesejahteraan hidup tanpa memandang apapun, dengan yakin kekuasaan yang tak terlihat ilahi ini pasti juga membimbing hidup saya dan keluarga saya, pasti membimbing istri saya, membimbing suami saya, membimbing anak-anak saya, membimbing orang tua saya. Karena itu dari Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semua.